sejarah tidak hanya dibaca, Betul. tapi juga dihayati. Kemudian kita refleksi diri bahwa masa lalu untuk masa depan. Merdeka, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di Airport Erlangga Podcast. Nah, kali ini spesial kami hadir khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Jika kita kembali ke masa di mana proklamasi baru saja dikumandangkan, kita akan tahu bahwa generasi muda saat itu memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Mereka rela mengorbankan jiwa dan juga raga untuk kemerdekaan negara kita, Indonesia. Tak dapat dipungkiri, semangat nasionalisme generasi muda kita dewasa ini mulai sedikit terkikis. Hal ini dapat kita amati dari cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada perubahan gaya hidup generasi muda. Generasi muda saat ini lebih memilih budaya negara lain yang katanya lebih keren daripada budaya negeri sendiri nih. Nah, Erlangga Podcast hari ini spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun akan membahas cara menumbuhkan jiwa patriotisme pada generasi milenial Indonesia. Saya Anne akan menemani kalian di Erlangga Podcast hari ini yang selalu menghadirkan narasumber yang keren-keren dan pastinya bermanfaat. Dan di sini sudah hadir bersama kita ada Bapak Hari Trisatya selaku Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Halo Bapak Hari. Selamat siang Mbak Ane. Gimana nih kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak Hari? Iya, akhir-akhir ini yang karena di bulan kemerdekaan dan peristiwa proklamasi ini kaitannya dengan museum ya. Jadi memang teman-teman dan saya sendiri sibuk dalam mempersiapkan berbagai acara di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, seperti itu sih. Oke, baik. Nah, sahabat Erlangga, sebelum kita mulai berbincang-bincang lebih lanjut bersama Bapak Hari, berikut akan saya bacakan profil singkat dari Pak Hari. Yaitu Bapak Hari Trisatya merupakan lulusan S2 Universitas Gadjah Mada, jurusan arkeologi, dan beliau adalah Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Betul ya Pak Hari ya? Iya, betul Mbak. Oke Pak Hari, kita masuk ke pertanyaannya nih Pak. Balik lagi ke tema awal kita yaitu membangun jiwa patriotisme kepada generasi milenial Indonesia. Yeah. Nah, kita sering membaca atau mendengar nih Pak Hari bahwa kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, menurut Bapak, apa sih artinya cinta terhadap tanah air itu sendiri? Iya, kalau dalam keseharian cinta tanah air ini sebenarnya bisa kita implementasikan ya dengan cinta keluarga. Ada ayah, ada bunda, ada anak-anak. Nah, dari lingkungan terdekatlah inilah kita bangun pada cinta lingkungan, cinta kepada masyarakat, dan akhirnya menjadi cinta kesatuan dan cinta tanah air Indonesia. Jadi memang slogan cinta tanah air kita nggak usah muluk-muluk, tapi kita terapkan dalam keseharian kita, bagaimana dengan lingkungan kita. Nah, itulah akan membangkitkan cinta yang tadi Mbak sebutkan tadi, cinta tanah air secara global ya. Oke, ya, jadi berawalnya itu dari cinta terhadap keluarga sendiri dulu ya Pak, kemudian ke lingkungan, baru ke tanah air semuanya. Iya. Karena apa? Karena dengan cinta lingkungan, dengan keluarga ataupun dengan diri sendiri itu kan kita bisa merasakan empati ataupun merasakan kehangatan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam suatu keluarga. Ini kan keluarga itu kan menganalogikan negara kecil ya. Di situ ada pemimpin keluarga, di situ juga ada ibu rumah tangga, tentunya sebagai anak-anak yang akan mengatur dalam perjalanan kehidupan ini. Oke, nah Pak, selanjutnya bagaimana sih cara menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi milenial nih Pak? Karena kan sekarang sudah masuk ke zaman globalisasi. Betul ya. Jadi memang berbagai macam ya bisa kita lakukan dengan apa yang tadi Mbak sampaikan, bahwa kita ingin menumbuhkan semangat ataupun cinta tanah air itu lewat berbagai macam, bisa membaca, bisa menulis, bisa melihat secara langsung, bisa lapor kegiatan yang ada di kaitannya di masyarakat,
ataupun di kelompoknya. Karena apa? Dengan berkegiatan yang positif tentunya itu kan akan menimbulkan sesuatu efek yang juga akan positif pada Betul. orang lain. Nah ini tentunya akan berdampak pada diri kita sendiri, dan itu bisa dibangun dari anak-anak PAUD ya, dengan cinta tanah air, mungkin dengan dongeng ataupun dengan cerita anak, kemudian dengan menulis, kemudian kalau sudah gede lagi dengan kreativitas yang lain, berkelompok dan sebagainya. Saya kira itu untuk membangun suatu cinta tanah air tidak saklek dengan slogan, tapi Betul. juga kita harus memberikan teladan lah, memberikan contoh pada anak-anak dari tingkat yang mungkin yang paling kecil, PAUD, sampai yang mahasiswa seperti itu. Jadi berarti teladan. Berawal dari sekolah dulu nih ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya sebelum PAUD bahkan di rumah juga orang tua bisa mengajarkan anak-anak ya, mulai dari cinta tanah air tadi, menjelaskan mengenai sejarah atau mungkin mengenalkan tentang pahlawan-pahlawan gitu ya Pak kepada anak-anak. Sebelum PAUD gitu ya Pak, sebelum masuk ke sekolah. PAUD kan kita kan kalau anak-anak mungkin yang ada di museum ini ya, mungkin yang sudah PAUD kan kita ekspresikan dengan apa, misalnya nanti ada lomba melukis atau mewarnai. Biasanya anak-anak itu kan belum sampai pada tingkat untuk yang apa menggambarkan suatu bentuk atau apa, jadi mungkin mewarnai dulu. Betul. Jadi nanti tingkat yang sudah ada tinggal anak-anak mewarnai. Nah tingkat selanjutnya kan ada tahapan lagi melukis atau menggambar, dan tentunya anak-anak sudah punya imajinasi tokoh-tokoh ataupun sesuatu yang dia teladani, dia bisa memberi inspirasi apakah ayahnya atau ibunya. Nah dari situlah nanti ke dewasa, nanti ke nasional dan sebagainya. Karena apa? Kalau dari lingkungan terdekat ini kita tidak bisa memberikan contoh, itu kan juga akan apa istilahnya susah lah untuk memberikan teladan pada anak-anak, memberikan apa, membangun cinta itu yang tadi Mbak sampaikan. Oke, jadi berarti dari orang tua sendiri juga nggak boleh bosen nih ya Pak, yang untuk terus mengajarkan anak-anaknya, mengenali anak-anaknya terhadap sejarah Indonesia, kebudayaannya, dan lain-lainnya. Iya, memang tentunya dengan arus globalisasi saat ini, khususnya generasi milenial, memang ada gempuran ya dari budaya asing yang tentunya harus kita filter, kita bentengi anak-anak yang tidak semua anak-anak itu bersifat anarkis sebetulnya. Kalau kita melihat di tayangan televisi, di berbagai media itu kan ada acara yang Cake Andy, bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di Cake Andy itu kan juga bahkan anak pemulung ataupun anak yang kurang mampu atau mohon maaf difabel dan sebagainya, justru mereka bisa survive. Dan itu tentunya bisa memberikan inspirasi pada kita semua bahwa tidak semua anak-anak, mohon maaf, yang ada di Indonesia itu bersifat rusak ataupun yang negatif dan sebagainya. Saya tidak sependapat lah dengan pandangan yang menganalogikan bahwa generasi muda saat ini banyak yang berpositif juga gitu. Banyak juga yang berprestasi ya Pak ya pastinya. Cuma kurang media ya, kurang tersorot ya Pak ya. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, menurut pandangan Pak Hari, apakah mempelajari pendidikan Pancasila dan juga sejarah nasional di sekolah bisa menjadi salah satu faktor untuk menumbuhkan jiwa patriotisme? Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, karena memang jiwa-jiwa dari Pancasila kan sebenarnya kan dimulai dari keluarga ya. Rasa cinta pada orang tua, rasa cinta pada sesama, hormat, bakti kepada guru dan sebagainya, itu kan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Betul. Dan kita tidak perlu gembar-gembor dengan sloganisme yang bombastis dan sebagainya. Tapi kalau dengan kita menerapkan kesehariannya, itu yang Bapak tadi sampaikan bisa menimbulkan efek yang positif tentunya. Karena apa? Dengan lingkungan keluarga ini, apakah kasih sayang antara orang tua, bapak dengan ibu, kemudian ibu dengan anak, bapak dengan anak, dengan teman-teman sekolahnya, itu kan dengan gurunya, itu kan sebetulnya suatu lingkungan ekosistem ya, ekosistem dalam suatu masyarakat yang mini dan terwujud dalam negara yang namanya negara Republik Indonesia. Saya kira itu. Jadi memang konsep untuk mengajarkan
Pancasila itu sebenarnya dengan perbuatan, dengan contoh, tidak bisa dengan kata-kata, dengan slogan. Kita sering sih upacara ya membacakan Pancasila, tapi kalau kita tidak terapkan dalam kehidupan keseharian kita, itu juga ya percuma, hanya lipstick ya, lip sync istilahnya, hanya lip service, hanya lip service seperti Jadi itu. Jadi jangan cuma hanya kata-kata aja, tapi harus diimplementasikan juga pastinya dalam kehidupan real lah, seperti yang diajarkan oleh Bung Karno ya. Dengan Pancasila ini kan tentunya dengan 5 sila itu kan akan mewujudkan suatu kesejahteraan ataupun kemakmuran bagi bangsa Indonesia, kan terwujud dengan 5 sila ya, ketuhanan, bahwa masyarakat Indonesia itu agamis dan sebagainya, itu kan tampak ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun memang di sana sini memang ada yang kelompok kanan atau kelompok kiri, itu kan biasa ya, karena memang masyarakat itu nggak bisa homogen, memang heterogen dan sifatnya beragam karakter, karena fitrah manusia itu memang sebagai istilahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan saya nih Pak, mengenai pendidikan Pancasila dan juga sejarah di sekolah nih. Mungkin agar lebih tertarik lagi siswa mungkin bisa belajar sejarah tuh nggak cuma dari buku gitu ya Pak, mungkin bisa berkunjung ke museum atau ke tempat-tempat bersejarah, agar lebih Pak, rasa jiwa patriotismenya tuh lebih muncul gitu di memang jiwa kalau kita lihat di zaman sekarang tuh memang pendidikan sejarah sama Pancasila tuh dominasinya kurang kelihatan ya, dibandingkan dengan yang saya waktu kecil ya, memang waktu itu memang pelajaran Pancasila, kemudian pelajaran sejarah, sampai disebut juga waktu itu hafal nggak dengan nama tokoh, nama menteri dan sebagainya, nama presiden. Nah sebenarnya kan ini yang kita khawatirkan, bahwa dengan sekarang adanya globalisasi itu memang perlu pada anak-anak, bahwa kita perlu sering istilahnya untuk belajar bukan hanya textbook ya, tapi juga lewat yang mungkin yang kecil dari dongeng, kemudian yang menggambar, kemudian melukis, kemudian mewarnai dan sebagainya. Jadi memang semakin dewasa seseorang itu tingkat pengetahuan untuk penerapan Pancasila itu memang bervariasi ya, untuk kita menarasikan ataupun menceritakan tentang sejarah, baik itu pahlawan maupun negara maupun yang lain, karena memang sejarah tidak hanya dibaca, tapi juga dihayati, kemudian kita refleksi diri bahwa masa lalu untuk masa depan. Betul sekali Pak ya. Jadi seperti apa tadi Pak? Merefleksi diri, masa lalu untuk masa depan. Wah, ini keren banget nih, bisa dijadiin quotes nih buat sahabat Erlangga di rumah nih ya. Terima kasih. Luar biasa Pak Hari. Selanjutnya nih, menurut Bapak gimana peran pemuda saat ini untuk dapat memajukan bangsa kita nih Pak? Ya, pemuda saat ini kan tentunya sebagai generasi emas ya, karena memang demografi kita kan di tahun 2045 kan ada tahun yang kita canangkan sebagai tahun emas dari generasi pemuda pada saat ini. Tentunya dengan kita sudah mulai generasi kolonial istilahnya itu kan sudah mulai meninggalkan panggung ya, panggung. Nah tentunya generasi muda inilah yang kita dorong untuk bisa maju, bisa survive, bisa tetap berdiri kokoh, berdikari istilah Bung Karno ya, berdiri di atas kakinya sendiri, karena memang sekarang terjadi peristiwa yang tentunya masyarakat luas sudah mengetahui ya, globalisasi ini kan efeknya banyak sekali. Betul sekali, Pak. Perang yang ada di Eropa ataupun yang sekarang situasi memanas di Asia Timur itu kan mempengaruhi juga Indonesia, dan ini membuat juga kita bercermin, juga berkaca dalam arti bahwa ternyata masyarakat itu tidak bisa hidup sendiri, tergantung satu dengan yang lain. Sementara kita sebagai negara Indonesia yang dalam kondisinya masih berkembang dibandingkan negara-negara Eropa ataupun negara adidaya lainnya, nah ini tentunya juga harus survive, karena kalau
kita nggak survive ya itu tadi kita akan dimainkan oleh kekuatan besar yang jangan sampai istilah Bung Karno jangan menjadi kuli di negaranya sendiri. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi memang peran generasi muda saat ini tentunya harus bekerja keras, berkemauan yang keras pula agar bisa maju, bisa survive terhadap diri dan negaranya. Saya kira itu. Oke, jadi pastinya harus semangat dulu ya Pak untuk generasi muda ya, Indonesia. Semangat untuk belajar dan semangat belajar pastinya. Untuk maju. Oke, Pak Hari kita lanjut lagi nih ya Pak. Selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi generasi milenial di zaman yang informasinya ini sangat cepat dan belum tentu akurat nih Pak. Yang mengakibatkan banyaknya hoaks yang ada di Indonesia pastinya nih. Nah menurut Pak Hari gimana peran pemuda dalam mengurangi penyebaran hoaks nih Pak? Iya. Mengurangi dalam arti memang kemajuan teknologi informasi itu kan nggak bisa dibendung ya. Betul. Cuma kita memang harus sedini mungkin memfilter dari dampak dari kemajuan teknologi informasi tersebut karena memang kalau kita tidak bisa memfilter ya segala informasi apakah itu baik ataukah buruk tentunya akan masuk ke semua pemikiran kita. Jadi memang perlunya literasi dalam dunia teknologi informasi baik dengan membaca maupun dengan menulis itu kan akan membuka pikiran dari seseorang ya dengan banyak membaca buku apakah itu buku apa saja lah buku komik atau buku cerita ataupun buku ilmu pengetahuan tentunya kan kita bisa menyaring apa-apa yang disajikan oleh dalam teknologi informasi karena memang apalagi sekarang dengan HP yang misalnya di bawah 1 juta itu kan sudah berbagai informasi dari dunia maya istilahnya kan akan sangat banyak banget yang kalau kita tidak bisa bendung. Nah ini tentunya akan berdampak tidak baik kalau kita tidak bisa melakukan filterisasi dari kemajuan teknologi informasi. Oke, jadi pastinya generasi muda tuh harus pintar-pintar menyaring informasi juga nih ya Pak, jangan langsung diterima gitu aja ya Pak. Betul, karena memang kalau langsung diterima itu kan banyak sekali ya kalau kita lihat di media itu kan banyak termakan isu-isu yang tidak benar. Dan hasilnya juga kalau kita gegabah ya memang akan celaka pada diri kita sendiri. Ya, tentunya itu yang tidak bagus buat masyarakat. Ya. Jadi pastinya nanti kalau misalnya asal menerima takutnya jadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu ya Pak. Kan, jadi harus terus mengulik dulu nih informasinya secara detail gitu ya Pak, betul atau tidaknya. Iya karena dunia teknologi itu kan berkembang dengan demikian pesatnya ya. Kalau dulu kan kita sepertinya nggak siap dengan apa yang terjadi saat ini ya. Kita sering tergagap-gagap dengan kemajuan dunia teknologi informasi ini yang sebetulnya kalau nggak siap ya jadinya kita hanya sebagai konsumen saja. Itu bukan sebagai orang yang inspirator, bukan sebagai orang yang kreator, hanya pemakai. Padahal kalau di dunia luar itu kan teknologi informasi kan umurnya kan nggak banyak-banyak, 3, 4 atau hanya beberapa minggu itu kan sudah berganti teknologinya sudah demikian cepatnya. Nah Pak, selanjutnya nih tentu Bapak tahu ya bahwa saat ini generasi muda kita sedang menggandrungi kebudayaan dari negara lain. Baik itu dari musik, film, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah menurut Bapak, apakah yang dilakukan generasi muda kita itu salah atau benar nih? Gimana seharusnya generasi muda kita? Tentunya yang seperti Bapak sampaikan tadi ya, kita tidak bisa istilahnya membendung, menahan lah ya Pak ya kan. Cuma memang harus kita filter karena informasi dari dunia luar, apalagi yang terjadi saat ini dengan budaya K-pop, itu kan anak-anak sangat gandrung, suka banget dengan apa-apa yang serba instan istilahnya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya proses yang harusnya kita implementasikan pada anak-anak karena untuk menuju suatu keberhasilan itu kan tentunya butuh proses yang bagi setiap individu kan akan lain-lain ya.
Ada yang bisa cepat, ada yang lama, ada bahkan yang bertahun-tahun dan sebagainya. Karena seperti pembentukan negara Indonesia ini kan juga prosesnya kan tidak begitu mudah untuk menjadi suatu negara merdeka. Nah, proses inilah yang seharusnya kita sosialisasikan pada generasi muda, bahwa untuk menjadi suatu orang yang sukses atau suatu berhasilan itu butuh proses. Betul. Tidak bisa instan istilahnya. Mungkin yang dilihat saat ini kan hasilnya saja. Orang itu kaya, orang itu sukses, orang itu terkenal, orang itu populer, itu kan hasilnya. Tapi menjadi orang terkenal, orang itu kan suatu yang istilahnya kita tidak tahu ya, masing-masing individu ya. Dengan pengorbanan air mata, dengan harta dan sebagainya. Jadi memang itulah yang harus kita tanamkan, bahwa generasi muda saat ini yang tentunya harus proses itu kan bisa lewat belajar, bisa lewat apa saja lah untuk menjadi seorang yang tangguh, kemudian berhasil dan maju di kemudian harinya. Karena seperti siklus kehidupan lah, dari bayi menjadi anak-anak, kemudian dewasa, menjadi orang tua, dan akhirnya kembali ke putaran lagi, seperti itu sih. Oke. Nah kan kalau pandangan generasi milenial nih Pak, melihat budaya luar tuh pasti kan kayak wah keren segala macam. Nah mungkin biar menumbuhkan jiwa patriotisme kan awalnya dari nasionalisme dulu ya Pak, rasa cinta tanah air. Kembali lagi kita harus mengajarkan cinta budaya seperti menggunakan batik seperti yang Bapak gunakan, atau mungkin permainan tradisional dari negara kita sendiri gitu ya Pak. Iya memang seperti itu, karena memang sekarang sepertinya sudah kalau Bapak lihat itu sudah mulai ada gejala kayak perlawanan dalam tanda kutip ya, untuk melawan dari budaya-budaya asing, entah itu lewat permainan tradisional. Kemudian yang sekarang ada lagi model kita kembali, kalau ibu-ibu berkebaya lagi, walaupun ada pandangan dengan memakai kebaya itu ribet dan sebagainya, tapi di sisi lain bahwa kalau kita lihat dengan kebaya itu juga tidak menghalangi aktivitas dari ibu-ibu ya. Mereka juga dapat gesit. Kalau kita lihat di pasar-pasar yang tradisional itu kan ada buru-buru gendong itu juga pakai kebaya dengan jarik, dengan kebayanya yang bersahaja dan sebagainya. Itu kan juga mereka menjadi wanita-wanita tangguh yang menghidupi keluarganya, ekonominya dan sebagainya. Jadi memang semacam kalau saya lihat banyak mulai sekarang balik lagi ke adanya kayak perlawanan terhadap budaya asing yang kalau kita lihat glamor, kemudian populer dan sebagainya. Jadi memang yang dilihat anak-anak muda itu sepertinya hasil. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, kalau mau berhasil ya kita harus proses, harus belajar keras, berjuang keras, sekolah yang mungkin bisa setinggi-tingginya, agar nanti dalam kehidupan itu juga bisa lebih survive. Gitu loh. Semakin tinggi seseorang ilmu kan semakin tinggi dia semakin bisa menyaring berbagai informasi ya. Semakin kayak ibaratnya kan semakin tinggi seseorang kedudukan, semakin banyak angin kencang yang akan menerpanya gitu, badai ataupun itu tentunya perlu survive yang tinggi. Oke, Bapak, kita lanjut lagi nih Pak. Bagaimana menurut Bapak cara pemuda untuk bisa kembali menjadi harapan bangsa pasca pandemi COVID-19 ini? Karena kan kita sudah 3 tahun ya Pak dilanda pandemi ini. Jadi memang sesuatu yang mengguncang dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Pandemi ini kan terjadi pada semua negara ya. Banyak sekali yang istilahnya kita menjadi sesuatu yang baru, virtual, pertemuan dunia maya, kemudian seminar juga pakai virtual, kegiatan juga pakai virtual. Karena memang dalam situasi yang pandemi itu kan kita tidak boleh bertemu secara fisik, berkerumun, istilahnya kita menghindari seperti itu. Dan alhamdulillah dimulai tahun 2022 ini, khususnya di DKI itu kan kebijakannya sudah
PPKM level Betul. 1 ya. Jadi kita memang harus merubah apa yang terjadi pada saat pandemi tentunya, tapi kita tetap tidak bisa langsung serta-merta luring fisik secara total, karena memang sejatinya kan pandemi masih ada ya. Jadi memang kita harus tetap taat prokes dan sebagainya. Jadi memang kalau kita di museum ini kita sering juga kegiatan yang hari ini dalam rangka pameran Sakura di Katulistiwa itu ada kegiatannya sifatnya fisik, kunjungan ke museum, tapi juga sifatnya ada dunia yang virtual. Jadi nanti banyak dari tetangga kita dari daerah lain itu juga ingin melihat kunjungan ke museum tapi dilakukan secara virtual. Yeah. Jadi yang jauh di luar pulau pun bisa tahu isi museumnya seperti apa seperti gitu ya, Pak. Jadi memang kemajuan teknologi itu di satu sisi memang menguntungkan, tapi di sisi lain ya agak merugikan lah, seperti itu. Oke, nah Pak, sebelum kita akhiri nih, saya juga mau nanya, menurut Bapak tanggapan mengenai Merdeka Belajar yang digalakan oleh pemerintah ini seperti apa nih menurut pandangan Bapak? Kalau Merdeka Belajar ini kan sekarang kan disesuaikan dengan kompetensi ya. Misalnya sekarang SMK hubungannya dengan dengan dunia industri ataupun dunia kerja nantinya. Jadi memang kalau dulu kayak ada gap, kalau dalam Merdeka Belajar ini sepertinya mau dihilangkan kotak-kotak, sekat-sekat seperti itu. Jadi memang contoh anak saya kan sekarang di sekolah vokasi UGM, dia kan kearsipan ya, maka di dalam KKN ataupun sekarang dia lagi KKN itu kan dia mencoba untuk mendokumentasikan ataupun istilahnya arsip-arsip yang ada di kantor kelurahan. Jadi menata seperti apa dokumennya, kemudian mengatur dalam arti bagaimana susunan atau formatnya seperti apa, karena memang kalau kita bisa berpraktek dengan ilmu kita itu tentunya akan lebih cepat, dan nantinya dalam dunia kerja kita juga nggak akan tergagap-gagap. Karena selama ini memang mohon maaf memang agak ada jarak ya antara lulusan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Biasanya kan perlu adaptasi. Nah ini dengan adanya Merdeka Belajar sesuai dengan kompetensi masing-masing dari mahasiswa ataupun anak, dengan hobinya, dengan apa yang mereka inginkan, itu akan lebih mudah diterapkan di dalam masyarakat. Seperti contoh kemarin juga ini kan waktu kita pembukaan pameran itu kan ada anak dari Institut Seni Indonesia. Itu dia waktu kecil dia bercita-cita memang ingin menjadi pelukis, dan ternyata setelah mahasiswa ini dia masuk dalam jurusan seni rupa, diisi, dan hasilnya kita tahu bahwa dengan melukis ini dia bisa survive, bisa menghidupi istilahnya keluarganya, dalam arti ayah ibunya, dengan menyokong ekonomi, dan diundang ke beberapa negara juga dengan bisa berkeliling Indonesia. Ini kan luar biasa sebetulnya. Ya, betul. Iya. Jadi Merdeka Belajar ini membebaskan anak-anak dengan kemampuannya sendiri gitu ya Pak, karena kan setiap anak itu berbeda-beda kemampuan dan keinginannya juga nih pastinya ya Pak. Nah terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap generasi milenial dalam membangun jiwa patriotisme di zaman sekarang nih Pak, apa Pak? Ya, harapan kami sebagai orang tua tentunya dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat ini tentunya bisa memetik atau bisa mengambil keuntungan dari sisi teknologi yang begitu cepat perubahannya, tapi juga jangan sampai meninggalkan jati diri akar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Karena dengan sejatinya mengenal jati diri kita akan mengobarkan atau membangkitkan semangat untuk seperti awal kita bicarakan, cinta tanah air, cinta keluarga, cinta nusa, cinta bangsa, dan cinta Indonesia.
gitu. Oke, wah luar biasa Pak Iya. Hari. Menarik sekali ya sahabat Erlangga pembahasan kita hari ini nih bersama Bapak Hari. Iya, Terima kasih banyak Pak Terima Hari kasih, Mbak. atas Iya, Mbak. waktunya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Erlangga di rumah dan khususnya untuk generasi milenial Iya. Indonesia pastinya. Oke, sekian AirPods kita hari ini. Terus saksikan AirPod Erlangga Podcast hanya di YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Karena pastinya kami akan selalu banyak membahas hal-hal lain yang bermanfaat dan juga menarik untuk dibahas bersama. Dan juga semoga sahabat Erlangga semua di rumah selalu diberi kesehatan, keselamatan dan juga tetap kompak semuanya. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.